Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 278. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Kaori sendiri tidak mau membeli gaun pengantin yang begitu mahal. Karena menurutnya, hal yang mahal itu tidak perlu, cuma buat foto-foto aja. Gak worth it merogoh kocek lebih dari 200-an juta. Ariel, mari kita lihat yang lain. Set ini terlalu mahal, kata Kaori kepada Ariel. Butuh waktu lama untuk menunggu sampai pemotretan pernikahan. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda memakai pakaian orang lain? Menurut saya, lebih dari 200-an juta rupiah sudah sangat murah. Biarkan saya yang mengurus masalah ini. Bagaimana? Ucap Ariel. Pertanyaan lembut membuat Kaori merasakan kekuatan yang tak tertahankan. Kaori tahu bahwa jumlah uang ini untuk Ariel. Mungkin itu benar-benar tidak masalah. Tapi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi sudah diputuskan. Ariel membuat keputusan yang menentukan, dan tidak lagi memberi Kaori kesempatan untuk membantah. Kaori hanya bisa menganggukkan kepalanya, meskipun dia merasa sedikit tertekan, tapi masih sangat bahagia di dalam. Di samping, Jerry memandang Kaori dengan iri. Ketika Ariel bergabung dengan keluarga Ariel lalu, seluruh band mengatakan bahwa Kaori buta. Bagaimana dia bisa membiarkan orang yang tidak berguna memasuki keluarga? Tetapi sekarang Jerry merasa bahwa dia adalah wanita tercantik di dunia. Wanita bahagia. Pria di sampingnya. Tidak seperti yang diisukan oleh dunia luar, tetapi memiliki gaya presiden yang mendominasi. Pada saat ini, pemilik toko dan Julius kembali ke toko dan bertanya kepada Ariel, "Sudahkah Anda mendiskusikannya? Apakah Anda yakin menginginkannya?" "Ya. Bayar dulu dan coba," kata Ariel. Meskipun pemiliknya sangat senang menghasilkan uang, dia membenci Ariel sampai ke intinya. Seorang pria yang menggunakan uang seorang wanita untuk menaruh emas di wajahnya tidak akan mendapatkan bantuan apapun darinya. "Tentu," kata bos. Geser kartu untuk membayar. Lalu Kaori mencoba pakaiannya. Karena tidak nyaman mengenakan gaun pengantin, asisten pemilik toko juga pergi ke ruang ganti untuk membantu. "Saya mendengar bahwa keluarga istri Anda menjalankan sebuah perusahaan. Apa yang Anda lakukan?" Pemiliknya mengobrol dengan Ariel saat Kaori sedang mengganti pakaiannya. Tetapi penghinaan yang terlihat dalam nada suaranya tidak disembunyikan. Ariel tersenyum tipis. Dia berkata, "Apa yang saya lakukan? Bukankah Anda bertanya pada Julius sebelumnya? Apakah Anda perlu bertanya lagi?" Julius sedikit malu. Tetapi dia tidak berharap Ariel menebak apa yang mereka lakukan sekarang. "Aku hanya ingin tahu, mengapa ketua perusahaan mau menikahi orang sepertimu?" Bos wanita itu berkata dengan ringan. Meskipun dia mengakui bahwa Ariel tampan, tetapi Kaori juga sangat cantik. Dan sebagai ketua, dia luar biasa, tidak perlu kata-kata untuk menggambarkannya. Sangat mudah bagi orang seperti dia untuk menemukan pria yang baik. Tetapi dia memiliki wajah putih kecil yang makan nasi lembut, yang membuat pemiliknya tidak dapat mengerti. "Orang seperti saya. Siapa saya?" Ariel menoleh dan melihat bos dengan senyum di wajahnya. Hati Julius terkejut. Apa yang bos wanita tahu hanya dangkal. Tetapi dia tahu bahwa Ariel membuat orang-orang besar Zidan berlutut di Bandung. Dan seluruh Bandung dikabarkan bahwa Ariel mungkin memiliki identitas tersembunyi. Karena kemampuan keluarga Wijaya. Benar-benar tidak mungkin bagi Zidan untuk berlutut. Jika itu benar-benar seperti yang dikabarkan. Jika kata-kata kasar bos membuatnya marah, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Julius tidak terlalu mengingatkan pemiliknya bahwa hubungannya dengan pemilik itu ambigu. Tetapi itu hanya terbatas pada embun. Semua orang ingin tahu. Dan jika mereka dapat memuaskan rasa ingin tahu mereka tanpa menyakiti diri mereka sendiri, Julius secara alami bersedia. "Bagaimana saya tahu? Apakah saya bertanya kepada Anda?" Bos wanita itu berkata dengan ringan. "Jika Anda bertanya kepada saya, apakah saya harus memberi tahu Anda?"
Ariel berkata sambil tersenyum. Belum lagi merobohkan. Kamu tidak perlu tahu. Pemiliknya sepertinya kurang tertarik. Setelah beberapa saat, Kaori keluar dari ruang ganti. Berpakaian putih seperti di atas salju. Pada saat ini, Kaori seperti peri dari negeri dongeng. Tidak hanya Ariel yang tercengang, tetapi juga Julius dan pemilik toko. Sebagai pemilik toko gaun pengantin, pemilik telah melihat banyak wanita melihat gaun pengantin. Tapi dia belum pernah melihat Kaori begitu menarik, yang membuatnya semakin bingung. Mengapa wanita cantik seperti itu mau menikah dengan pria yang tidak berguna? Ariel mau tidak mau berjalan ke arah Kaori dan berkata dengan mata tumpul, "Kamu pasti jatuh ke dalam jebakan." "Jebakan apa?" Kaori memandang Ariel dengan bingung. "Kalau tidak, bagaimana bisa jatuh dari langit ke dunia fana?" kata Ariel. Ketika Kaori mendengar kata-kata cinta Ariel, dia tidak bisa menahan tawa. Dan berkata, "Kata-kata cinta yang tidak pernah kamu pelajari sangat kotor. Ini bukan kata-kata cinta. Ini perasaan saya yang sebenarnya di hati saya," kata Ariel. Pemilik di samping memutar matanya. Kata-kata cinta Ariel tingkat ini benar-benar terlalu rendah. Bagaimana Kaori bisa dibujuk oleh mulut seperti itu? Ini adalah pria paling tidak kompeten yang pernah saya temui. Dan dia bahkan tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata cinta. Pemiliknya berkata dengan lembut di samping Julius. Julius juga terkejut dengan kecantikan Kaori. Ada desas-desus bahwa Kaori adalah kecantikan nomor satu di Bandung. Ini benar. Meskipun agak berlebihan. Saya khawatir ada sangat sedikit orang yang dapat menemukan orang yang lebih baik daripada Kaori di Bandung. Selanjutnya, Ariel juga memilih jas. Ketika itu adalah tubuh bagian atas yang formal. Temperamen Ariel juga tercermin. Meskipun ia tidak dihargai oleh keluarganya sejak ia masih kecil, ia dilahirkan di keluarga kaya. Dan keluarganya temperamennya lebih unggul dari yang lain. Tidak ada yang bisa membandingkan. Bos menelan air liur. Ariel sangat tampan sebelumnya. Tetapi setelah mengenakan jas, saya harus mengatakan bahwa dia bahkan lebih menawan. Mungkin dia mengandalkan ini. Hanya dengan begitu kita bisa menaklukkan ketua seperti Kaori. Jika pakaian sudah diputuskan untuk dibeli, mari kita pergi ke lokasi syuting pertama dulu. Julius berjalan ke Ariel dan berkata, "Aku tidak masalah." Setelah Ariel selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Kaori. "Saya tidak punya masalah dengan gaun pengantin lebih dari 200-an juta. Apalagi yang harus dipilih?" kata Kaori. "Ayo pergi," Ariel berkata kepada Julius. Ketika dia hendak meninggalkan toko pengantin, pemilik tiba-tiba berkata kepada Ariel, "Kamu sangat mencintai istrimu. Kamu seharusnya ingin memberinya hal terbaik di dunia." "Tentu saja," Ariel berkata. "Akan ada lelang di Pulau Bali dalam 2 hari. Dan ada kalung yang disebut Eternity. Apakah Anda ingin mencoba jika Anda memiliki kemampuan untuk menurunkannya?" kata pemilik. "Hanya dengan namanya. Itu layak untuk saya kunjungi," kata Ariel. Pemilik melihat ke belakang kepergian Ariel, menunjukkan penghinaan yang kuat. Lelang ini akan memiliki banyak pejabat yang berpartisipasi. Dan popularitas kalung ini telah dibesar-besarkan oleh juru lelang. Dan itu pasti pertarungan penawaran yang sengit. Alasan mengapa dia menyebutkan masalah ini adalah untuk membiarkan Ariel mengungkapkan kebenaran di pelelangan. Satu set lebih dari 200-an juta gaun pengantin bukanlah apa-apa. Keabadian ini adalah mainan orang kaya yang sesungguhnya. Jika Anda berani menawar sekali, bahkan jika Anda memiliki keberanian. Pemilik tertawa pada dirinya sendiri. Di tempat pemotretan pertama, beberapa pendatang baru sudah memimpin untuk menempati posisi terbaik. Jadi Ariel dan yang lainnya harus menunggu. Pengantin baru juga melakukan perjalanan khusus ke Pulau Bali untuk mengambil foto pernikahan. Ketika wanita itu melihat gaun pengantin di tubuh Kaori, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi iri. Dia pergi ke toko gaun pengantin yang sama. Jadi dia tahu betul bahwa Kaori mengenakan gaun pengantin. Nilai set gaun pengantin ini. Saya tidak berharap bahwa harta toko kota benar-benar dibeli. Setiap orang punya hati untuk membandingkan. Apalagi jika wanita yang cemburu melihat dirinya tidak sebaik orang lain. Rasa cemburu itu akan semakin kuat. Lihat dia. Dia mengenakan gaun pengantin lebih dari 2 juta. Lihat aku lagi.
Syuting yang awalnya harmonis berubah menjadi masam karena cemburu. Dan wanita itu memandang suaminya dengan ketidakpuasan. Dari sudut-sudut pria itu, dia diam-diam menatap Kaori. Karena kecantikan Kaori tidak bisa diabaikan. Tetapi di depan istrinya, dia masih harus berpura-pura tidak peduli. Apakah kamu benar-benar berpikir ada orang bodoh yang menghabiskan lebih dari 2 juta untuk membeli satu set pakaian yang hanya bisa dipakai sekali? Dia pasti replika, palsu. Pria itu berkata dengan nada menghina. Begitu wanita itu mendengar ini, dia segera merasa bahwa itu sangat mungkin. Dan ekspresi yang dia lihat pada Kaori langsung penuh ejekan. Bersambung.